shown the most dramatic pictures of the underwater blast, taken from a photographic plane. Here is the motion picture spectacle of all time. And the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari, mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Adanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar bahagia untuk kita semua. Saudaraku, saya mempunyai kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Saya mendengar kabar itu pagi ini dari radio BBC London. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan tadi Anda mengomongkan tentang kekosongan kekuasaan. Itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi menguasai negeri ini karena Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh ya, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena itu, Jepang sudah tidak berwenang lagi di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Tuan, karena itulah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana saudara? Setuju? Setuju. Sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PKI. Bapak Tom berpendapat demikian saudara. Karena PKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam menyusun kemerdekaan. Itu mari kita sepakat untuk menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang, karena kitalah yang akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Tepat sekali kalau begitu kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lain akan memerintahkan golongan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan Indonesia ini. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum Bung Karno. Bung. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak, kami ada kami. Kang Mas ada keperluan apa? Ini Bu, ada yang ingin kami bicarakan dengan Ibu. Oh, kalau begitu silakan masuk. Silakan duduk. Sebentar saya panggilkan Kang Mas dulu ya. Kang Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda datang ingin berbicara penting katanya. Baiklah, saya akan menunggu. Ya, silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari?
Saya mendengar berita kalau Jepang menyerah terhadap sekutu dari radio divisi London di Bandung. Maka dari itu, kami tadi siang para golongan pemuda mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa memastikan rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dalam memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji Jepang? Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kalian perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu. Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan itu sendiri? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang telah diderita oleh rakyat selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi beri waktu saya untuk berunding dengan para golongan itu. Baiklah kalau begitu, kami mohon undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Mana ini, Bu? Para pemuda sudah menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang ingin berkuasa kembali di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bu? Ya, lagi pula mereka masih muda, cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang. Kalau tidak, semuanya akan berantakan. Baiklah, Bung, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok, agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Tua tak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar atas semua ini. Benar sekali, ada saran? Karena kalau kita mengasingkan Ir Soekarno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan agar mereka terjauh dari pengaruh Jepang. Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bu? Gimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Karawang, tempat merupakan markas peta yang dipimpin oleh Subeno dan letaknya di bawah komando peta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Daidanko di Jakarta. Saudara-saudara, setuju? Setuju! Oleh karena itu, mari kita lakukan malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Apa tujuan kalian membawa kita ke sini? Maaf, Bung, ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Kenapa harus menunggu sidang PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan?
Apakah akan selamanya kita menunggu janji Jepang itu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sekarang juga demi rakyat kita yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Soekarno dan Bung Hatta bungkam. Kemudian, Wikana untuk menghindari kecurigaan golongan tua, dia kembali ke Jakarta untuk mewakili golongan muda menghadiri rapat PPKI yang akan dilaksanakan tanggal 16 Agustus waktu itu. Namun, pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, Ahmad Subarjo mendengar kabar diculiknya Soekarno dan Muhammad Hatta. Merasa curiga, kemudian Ahmad Subarjo menuju kantornya Maeda di Jalan Perapatan nomor 59 untuk menemui Wikana yang merupakan salah seorang staf di sana dan juga merupakan salah satu golongan pemuda yang ingin segera memproklamasikan kemerdekaan. Apa yang kamu telah perbuat terhadap Soekarno dan Hatta? Hal itu merupakan keputusan kami dalam pertemuan semalam. Untuk keselamatan mereka, kami membawa ke sebuah tempat di luar Jakarta. Apakah akibat dari tindakan tersebut telah kamu pikirkan? Keputusan itu bukan keputusan saya pribadi, tapi merupakan keputusan dari semua golongan pemuda. Tugas saya adalah membujuk Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan pada malam kemarin dan kembali melaporkan. Subarjo mendesak Wikana untuk membocorkan tempat Soekarno dan Hatta dibawa. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selambat-lambatnya pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Apabila proklamasi tidak dilaksanakan pada waktu tersebut, Ahmad Subarjo akan bertanggung jawab atas semuanya. Pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, rombongan Ahmad Subarjo yang dikawal oleh anggota PETA tiba di Rengas Dengklok. Ikuti saya. Syukurlah kalian baik-baik saja. Tentang masalah proklamasi, kita memang belum mempertimbangkan masalah dengan baik. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang para pemuda katakan itu benar dan saya mendukung mereka. Tetapi apakah semua ini bisa? Apakah semua ini mungkin kita lakukan? Tentu mungkin asal kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, ya kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Setelah perundingan di Rengas Dengklok selesai, pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Sesampainya di Jakarta, Soekarno dan Hatta menemui pimpinan militer Jepang yang bernama Gun Senkai untuk meminta izin memproklamasikan kemerdekaan. Namun, pimpinan Jepang tersebut tidak mengizinkan Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Akan tetapi, Soekarno dan Hatta sudah bertekad untuk memproklamasikan kemerdekaan besok pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, mereka mencari tempat untuk merumuskan proklamasi kemerdekaan. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang sudah tidak mengizinkan kita, apalagi mereka tidak mengetahui bahwa kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Maka dari itu kita harus mencari tempat yang aman untuk merumuskan proklamasi ini. Bagaimana jika kita meminjam rumah perwira Angkatan Laut Laksamana Maeda? Baiklah, Bu. Baiklah, kita akan ke rumahnya malam ini. Kemudian, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo dan para pemuda pergi ke rumah Laksmana Muda Maeda. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar. Selamat sore, ada apa ya, Bu? Maaf, Bung, mengganggu sore-sore gini. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan pada esok hari. Kalau benar begitu, silakan masuk dulu. Apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Sebentar. Ini, Bu.
Izinkan saya memberikan kepada Sayyidim Ali. Baik, silakan. Usai mengetik, Melik meremas-remas naskah teks proklamasi yang ditulis Bung Karno itu. Dia pikir kertas itu tidak diperlukan lagi, karena sudah ada naskah ketikan. Naskah itu dibuang ke tempat sampah, namun Burhanuddin Muhammadiyah memungut kertas tersebut dan merapikannya. Setelah usai perundingan di rumah Laksmana Maeda, Soekarno pulang dan disambut istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menemani saya di masa-masa yang sulit. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan untuk mempromosikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera dan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Karno. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang mendirikan benderanya? Tetapi ibu tidak punya kain, yang ada hanya kain merah dan tidak apa. Tentu saja, buatlah bendera dengan sederhana. Baiklah, bagaimana kalau kita namakan benderanya Sangsaka Merah? Baiklah, kita namakan benderanya Sangsaka Merah. Baiklah, Bapak bersiaplah untuk persiapan proklamasi besok. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta. Tepat pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, semua orang telah berkumpul di halaman rumah hibah dari Faradi Martak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat, untuk mendengarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Trimurti, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa Indonesia. Saya tidak bisa, lebih baik saudara Latif saja karena dia merupakan anggota kita. Baiklah, laksanakan. Siap, Bung. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai perjuangan kita itu ada naik dan turunnya. Tetapi jika kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadari diri kita pada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Sekarang tiba saatnya kita benar-benar mengambil alih nasib bangsa dan nasib tanah air
di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, mereka kekal abadi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama. Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, bangsa Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia.